warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahirabbil alamin amma ba'du. Yang kami hormati Ketua DKM Masjid Al-Ittihad Bapak Ustadz Arman, dan kepada Umi dan rekan-rekan yang sudah membantu kami mengumpulkan para peserta untuk hari ini. Yang kami hormati Bapak Lili Fadli Muhammad SAG MM selaku dosen pembimbing kami, serta yang kami banggakan para peserta pada pagi hari ini. Segala puji dan syukur marilah kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat, rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa menghadiri acara pada hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Amin. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membimbing kita dari jalan gelap gulita menuju jalan yang terang benderang, yakni Adinul Islam. Hadirin yang berbahagia, pertama-tama perkenalkan, nama saya Zainal Abidin selaku ketua dalam KKN di kelompok 10C ini, dan didampingi dua teman saya, ada Dede Sumarni dan Fitri Syafni selaku anggota dari kegiatan ini. Dan tidak lupa didampingi oleh dosen pembimbing kami Bapak Lili Fadli SAG MM. Hari ini kami selaku mahasiswa dan dosen dari Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi mempersembahkan acara yang sangat inspiratif bagi teman-teman remaja Masjid Al-Ittihad di Kelurahan Mustikasari, di mana kita akan mengadakan pelatihan pembuatan hand sanitizer kepada remaja Masjid Al-Ittihad. Sebagaimana dengan tema kita hari ini, yakni penanaman jiwa wirausaha dari perspektif teori dan praktek bagi remaja masjid di Kelurahan Mustikasari. Selanjutnya, saya akan membacakan susunan acara pembukaan pelatihan pada pagi hari ini. Untuk acara pertama yaitu pembukaan, kemudian acara kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, ketiga sambutan Ketua DKM Masjid Al-Ittihad Bapak Ustadz Arman, kemudian sambutan Bapak Lili Fadli Muhammad SAGMM selaku dosen pembimbing. Selanjutnya kegiatan pelatihan yang akan dipimpin oleh Mbak Dede Sumarni, dan acara terakhir yaitu penutupan. Kita langsung aja memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian acara kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran oleh saudara Wawan. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yathurna
فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang haid. Katakanlah, itu adalah sesuatu yang kotor. Karena itu, jauhilah istri pada waktu haid. Dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh, Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Wawan dan sari tilawahnya. Acara selanjutnya yaitu sambutan Ketua DKM Masjid Al-Ittihad Ustadz Arman. Tempat dan waktu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang saya hormati Bapak Lili Fadli Muhammad SAG MM selaku dosen pembimbing, yang saya hormati para mahasiswa Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi yang hari ini insya Allah akan menyampaikan penyuluhan tentang pengembangan usaha pada masa pandemi ini. Kemudian yang saya hormati seluruh pengurus DKM Al-Ittihad, juga kepada yang terhormat Umi Salmah dan rekan-rekan sebagai pembina remaja Masjid Al-Ittihad, dan yang saya hormati seluruh peserta yang alhamdulillah pada hari ini hadir di Masjid Al-Ittihad ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang berbahagia, alhamdulillah pada 2 minggu yang lalu itu kita dari masjid ini kedatangan tamu, yaitu Bapak Lili Fadli, ingin menyampaikan maksud dan tujuannya dalam rangka kuliah kerja nyata mahasiswa IBM Bekasi. Dan kita bersyukur karena masjid kita ini dipilih untuk mengadakan acara pelatihan untuk remaja. Maka ketika itu saya bersyukur. Karena apa? Karena betul-betul 1 tahun terakhir ini bahwa kegiatan remaja itu boleh dikatakan tidak ada. Bukan tidak ada kemauan dari para remaja, tapi karena kondisi COVID yang menyebabkan kita harus memberhentikan sementara dulu kegiatan-kegiatan yang bersifat mengumpulkan. Namun alhamdulillah setiap usaha terus kita lakukan bagaimana membangkitkan semangat remaja ini untuk selalu mengikatkan dirinya ke masjid. Dan mungkin alhamdulillah pada hari ini adalah satu acara
yang bisa mendekatkan remaja, khususnya untuk selalu mengikatkan dirinya ke masjid. Walaupun bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin wal hadirat yang hadir pada hari ini, ada beberapa usaha yang dilakukan DKM untuk mengikat remaja itu untuk berada di masjid. Contohnya baru saja kita luncurkan satu program, kita mengajak para remaja itu untuk menjadi imam, Pak. Dan alhamdulillah itu sudah terlaksana hampir 2 minggu. Kita coba dia untuk menjadi imam sholat fardu di masjid, dan itu sudah berjalan. Dan ini salah satu usaha kita untuk mengikat remaja juga, mengikat khususnya kepada masjid kita. Itulah barangkali yang dapat kami sampaikan, terutama yaitu ucapan terima kasih kepada Sivitas Akademi IBM Bekasi yang telah memilih Masjid Al-Ijtihad ini sebagai tempat untuk pelatihan bagi remaja yang insya Allah nanti akan sangat berguna, khusus pribadi, bisa jadi untuk pribadi atau bisa jadi nanti dikembangkan apa yang nanti disampaikan kepada kita. Karena apa yang diberikan pelatihan kepada kita pada hari ini itu sangat bermanfaat, karena bagaimana tata cara pembuatan hand sanitizer, dan itu sesuai dengan aturan-aturan WHO. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tidak ada gading yang tidak retak. Ya, kami mohon maaf atas nama DKM kalau ada di dalam pelaksanaan acara ini yang kurang berkenan dari kami, maka sebelumnya kami mohon dibuka pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kemudian harapan kami ke depannya, kalau nanti insya Allah IBM punya acara lagi, silakan nanti menghubungi kami. Bukan saja saya pikir untuk DKM masjid, tapi untuk remaja di sekitar RW juga insya Allah bisa kita bekerja sama. Barangkali itu mungkin yang perlu kami sampaikan. Terima kasih kepada seluruh pihak sehingga acara ini terlaksana. Juga terima kasih kepada peserta yang sudah hadir pada pagi hari ini. Mari kita buka pikiran kita buka hati kita untuk menerima apapun nanti yang akan disampaikan oleh pemateri. Dan terakhir, karena kondisi kita masih dalam keadaan COVID, maka masjid kita tetap melaksanakan protokol kesehatan untuk memakai masker, kemudian menjaga jarak dan selalu mencuci tangan. Barangkali itu Pak dan Ibu sekalian yang perlu kami sampaikan. Terima kasih. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Ustadz Arman selaku Ketua DKM Masjid Al-Ijtihad. Kepadanya kami ucapkan terima kasih. Kemudian acara selanjutnya yaitu sambutan kepada Bapak Lili Fadli selaku dosen pembimbing kita. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ustadz Arman selaku Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al-Ijtihad Tria Mustika Sari, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi. Yang saya hormati Sekretaris DKM Pak Gufron. Kemudian saya hormati Koordinator Remaja Masjid Ibu Umi Salma. Kemudian beserta jajarannya yang telah mensukseskan acara pelatihan kewirausahaan dalam rangka pengabdian kepada masyarakat, dan kepada seluruh peserta pelatihan yang berbahagia, juga kepada
teman-teman peserta KKN di kelompok 10C Kelurahan Mustikasari. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat limpahan rahmatnya. Pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bersilaturahmi di masjid yang ya luar biasa ini. Saya pikir masjid ini nggak terlalu besar, tapi kegiatannya luar biasa banyak. Alhamdulillah. Salawat serta salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan sampai pada umatnya hingga akhir zaman. Yang saya hormati Pak Ustadz Arman, ya pertama kami mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya saya terus terang tidak mengenal Pak Arman. Tadi Pak Arman sudah bercerita 2 minggu lalu kita bertemu ya, melalui Ustadz Endin, dan bahkan dengan Ustadz Endin juga saya baru ketemu di masjid 2 pekan yang lalu itu ya. Semua Allah yang mempertemukan. Situasi pandemi yang seperti ini sempat sedikit menjadi kendala buat kami di kelompok KKN di kelompok 10C ini. Ya, sebelum lebih lanjut saya memperkenalkan dulu nih. Memperkenalkan dulu kelompok KKN 10 ini sebetulnya jumlah keseluruhan ada 10 orang. Ada 10 orang itu yang bertugas ber-KKN di Kecamatan Mustika Jaya. Hanya kemudian karena situasi dan kondisi pandemi seperti ini kita dibagi kelompok-kelompok kecil ya. Dari 10 ini dibagi masing-masing ada 2 kelompok yang 4 orang dan 1 kelompok 3 ya. Kalau nggak salah seperti itu pembagiannya. 11 orang ya semua. 11 orang. Maaf. 11 orang. Jadi ada 2 kelompok 4 orang. Itu kelompok A ada di Kelurahan Mustika Jaya, kemudian kelompok B ada di Kelurahan Padurenan, dan kelompok C ada di Kelurahan Mustika Sari. Nah, ini leadernya di kelompok C ini ada Mas Zainal Abidin, kemudian ada Bu Dede, Mbak Dede Sumarni, kemudian Mbak Fitri Sapni. Ya. Uniknya mahasiswa di IBM yang saat ini ber-KKN kebetulan di Kelurahan Mustika Sari ini, khususnya di Masjid Al-Ittihad, mereka semua bekerja. Jadi mahasiswa kelas karyawan. Mahasiswa kelas karyawan, jadi memang agak sulit kalau begitu mendengar ini KKN ini memang program pertama di IBM. Begitu mendengar angkatan dia harus melaksanakan KKN, mereka bingung apa yang harus dilakukan. Udah kepikiran, aduh gimana caranya, mesti bermalam di satu tempat di kelurahan itu ya, tempat KKN. Kemudian bagaimana dengan pekerjaannya, bagaimana dengan keluarganya ya, karena ya yang 3 orang ini yang saya tahu sudah berkeluarga, itu 2 orang sudah berkeluarga ya. Jadi bingung mereka membagi-baginya ya. Akhirnya ya ketemu solusinya kita aktivitas setiap Sabtu dan Ahad dan koordinasi melalui sosial media ya. Kemudian tadi dengan Ustadz Endin dan dengan Ustadz Arman juga baru ketemu 2 pekan yang lalu. Memang saya sistemnya ya sistem beberapa jaringan, memang ada jaringan yang kita gunakan lewat telekomunikasi. Akhirnya ditakdirkan oleh Allah kita mengadakan kegiatan di Masjid Al-Ittihad. Awalnya saya juga pesimis
Karena Ustadz Endin bilang di dalam komplek. Ya memang satu sisi saya secara pribadi dengan situasi pandemi seperti ini ya menginginkan tempat yang tidak terlalu terbuka, karena bukan apa-apa, tidak ada maksud apa-apa terkait dengan protokol kesehatan ya. Hanya kalau kita di masjid di tempat yang terbuka ini koordinasinya cukup panjang, maka akhirnya coba menghubungi Ustadz Endin mengarahkan ke sini. Ya, Bismillah kita survei, dan ya ternyata setelah survei lihat spanduk yang seperti itu, saya juga cukup terkejut lah. Masjid kecil tapi luar biasa kan, agenda kegiatan ada, susunan pengurusnya juga lengkap ya. Dan insya Allah saya bilang kita nggak salah pilih tempat gitu. Dan Ustadz Arman pun ketika pembicaraan awal ya sudah membuka pintu buat kami ucapkan sekali lagi terima kasih ya atas penerimaannya, dan kami juga mohon maaf apabila ada perilaku kami yang kurang berkenan, kurang sopan ya. Karena meski bagaimanapun ini kita bikin kegiatan di masjid yang tetap harus menjaga akhlak-akhlak di dalam masjid ya. Dan kepada seluruh peserta juga demikian. Jadi nanti tadi sebetulnya kemarin kita mintanya sih di luar saja full, tapi hasil koordinasi Mas Jenal dengan Bu Umi ya diputuskan materi di dalam, kemudian untuk praktik di luar. Kegiatan kita dibagi dua, jadi ada teori kemudian ada praktik. Teori mudah-mudahan ya secara umum saja memberikan apa itu kewirausahaan, kemudian apa yang harus dilakukan oleh seorang wirausahawan ya, dan ya cara ini aja lah. Mudah-mudahan para peserta nanti berkenan menerimanya. Dan untuk praktikumnya memang Bu Dede sudah mempersiapkan kurang lebih untuk 2 liter ya, 2 liter hand sanitizer. Dan kemudian nanti kalau memang dari koordinator remaja masjid ini berniat untuk melanjutkan proses ya pembuatan itu, insya Allah Bu Dede bisa bantu ya, meskipun hanya lewat telepon atau kalau memang diperlukan di satu tempat kita mengadakan lagi ya cara non formal ya, langsung praktik, monggo insya Allah kita siap membantu ya. Itu saja dari saya, terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Bapak Lili Fadli selaku dosen pembimbing kami. Kami ucapkan terima kasih. Kemudian acara selanjutnya yaitu penyerahan cindera mata untuk Masjid Al-Ittihad. Ini dari IBM di meja aja. Azom, ini sekarang gimana gini aja Pak, kami aja. Mana? Mana kelihatan? Ya. Berat ini. Untuk menutup acara pembukaan hari ini kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.